Profesi jasa tambal ban kayak gini nih, mungkin masih akan terus ada selama kendaraan yang dijual masih pakai roda ataupun ban, belum terbang gitu ya. Dan profesi jasa tambal ban tentu masih akan sangat berguna bagi para pengendara, entah itu roda 2, roda 4, ataupun truk besar kayak yang ada di belakang saya. Tapi, apakah profesi jasa tambal ban ini juga mengalami peningkatan secara rupiah ataupun pundi-pundi seiring dengan bertambahnya juga populasi kendaraan yang ada? Kita akan cari tahu selengkapnya dan berikut liputannya untuk Anda. Saat ban kendaraan mengalami masalah seperti kempes atau bocor, sudah pasti yang terbesit di pikiran adalah tukang tambal ban. Pengendara akan mencari keberadaan penyedia jasa tambal ban untuk segera bisa memperbaiki kendaraan dan melanjutkan perjalanan. Terlebih di ibu kota Jakarta, dari data Badan Pusat Statistik 2022 lalu, ada sekitar 26 juta kendaraan bermotor di Jakarta yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan roda 4. Keberadaan jasa tambal ban tentu akan sangat diperlukan oleh para pengendara, terutama saat kondisi ban tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Sahat Situmorang adalah salah satu pengelola tambal ban di Jakarta. Di usia senjanya, pria asal Samosir, Sumatera Utara ini masih berkecimpung di dunia jasa tambal ban. Walau kini tak secara langsung melakukan penanganan ban bermasalah milik pelanggan, Sahat mengaku masih mampu mengelola usaha tambal ban kecilnya dengan dibantu 2 hingga 4 orang tenaga lepas di Jalan TB Simatupang, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejak tahun 2002 silam, Sahat memulai usaha tambal ban di Jakarta setelah memutuskan pensiun dari profesi pengemudi taksi. Tahun 2002. Tahun 2002 ya. Dari pertama di sini lokasinya Apa di mana? Dari pertama lokasinya di mana? Lokasinya di Mampang. Oh, pertama di Mampang. Terus Pindah ke Buncit 12. Oh, Dari Buncit 12 ke Pondok Gede. Sahat bercerita, meski dirinya melihat pertumbuhan jumlah kendaraan yang begitu pesat di jalanan, pelanggan yang datang cenderung menurun. Sahat menilai berkurangnya jumlah transportasi umum lawas seperti angkot dan menghilangnya keberadaan bus kota seperti Kopaja dan Metro Mini menjadi faktor berkurangnya pendapatan Sahat sehari-hari. Karena semua angkutan umum udah pada dihabisin semua. oh gitu. Iya. Karena angkutan umum inilah sebenarnya yang menghidupi tambal ini, karena dia bergerak hampir 300 kilo kan satu hari itu. Tumbuhnya jasa perbaikan ban dengan teknologi modern yang berada di bawah korporasi besar juga disebut Sahat membuat persaingan bisnis semakin sulit. Ya jelaslah pesaing. Seperti yang di pinggir-pinggiran ini kan nggak punya modal besar. Kalau orang itu kan punya modal besar. Ya kalau motor 2.000 lah ngisi angin. Iya, kalau sedan paling 5.000. Kalau kendaraan yang disebut seperti di Jakarta ini 3/4 bisa 6.000 7.000. Kalau truk besar 10 hanya ngisi angin. Kini, Sahat mengaku hanya bisa mengantongi sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah saja dalam sehari. Angka ini jauh menurun dibandingkan saat masa kejayaan usaha tambal ban di medio tahun 2005 hingga 2007. Saat itu Sahat bisa mengantongi hingga 3 juta rupiah dalam 24 jam. Sahat juga mengaku hantaman pandemi COVID-19 lalu juga menjadi salah satu titik tersulit dalam usahanya, lantaran minimnya aktivitas masyarakat di jalanan. Selain Sahat, cerita profesi pelaku usaha jasa tambal ban juga didapat dari Doni Siboro yang membuka jasa tambal ban di kawasan Jalur Tengkorak, Cakung, Cilincing sejak tahun 2010 lalu. Doni membuka lapak tambal bannya selama 14 jam dalam sehari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam.
Sedikit berbeda dengan Sahat, Dodi menyebut meningkatnya jumlah transportasi dan hilirisasi arus kendaraan yang semakin baik turut berdampak kepada usahanya yang dinilai semakin maju. Ya kalau di mata masyarakat itu kita itu dianggap sebelah mata sih kan, kotor-kotoran apa gitu kan. Ya kalau menurut saya sih, saya bangga dengan tukang tambal ban. Apa yang bikin bangga, Bang? Ya bisa menghidupi keluarga saya, bisa anak anggota saya bisa makan dari usaha saya. Kalau gitu di sini tambal ban di sini, tambal ban keliling juga. Di jalan tol juga kita bisa ada Bacaban, kita bisa se-Jabodetabek, bahkan ke Bandung kita bisa dengan tarif-tarif tertentu dengan kesetujuan dengan pemilik kendaraannya. Keberadaan tukang tambal ban di sekitaran Jakarta ini juga mendapatkan sejumlah respon dari masyarakat. Mereka mengaku keberadaan tukang tambal ban dan para supir truk ibaratkan simbiosis mutualisme yang tak terpisahkan. Cuma kalau saya lebih suka tambal yang ya tradisional. Alasannya Yaitu kalau kita yang di pom-pom dia cuma rata-rata bisanya tambal tubles aja, nggak ada yang bisa dari dalam. Sedangkan kita ban kalau lagi posisi bagus dan harus tambalnya dari dalam, udah susah juga nyari, Mas. Kalau harga sih terjangkau lah sama kita, iya. Nggak ini banget. Kadang kalau dikasih sama kita segini dia juga nerima, tukang tambalin bannya juga. Ya kalau disebut penting nggak penting, soalnya kalau sendiri tuh nggak bakalan mampu buka sendiri. Nah, kalau misalnya nih susah nyari tambal ban sini atau nggak ada tukang tambal ban, apa yang dirasain nih, Bang? Ya ngeluh sih. Para pelaku usaha jasa tambal ban memang kerap kali dipandang sebelah mata oleh sejumlah masyarakat. Terlihat hanya mengandalkan angin untuk mencari nafkah, namun apa yang dikerjakan juga mampu menghidupi banyak manusia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.